Halo teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang salah satu siklus biogeokimia yang terjadi di alam, yaitu siklus nitrogen. Nah, siklus nitrogen sebagai siklus biogeokimia itu melibatkan perpindahan materi, yaitu nitrogen, dari alam ke tubuh makhluk hidup, kembali lagi ke alam, terus ke tubuh makhluk hidup, begitu seterusnya berputar ya. Jadi dia melibatkan antara, karena sesuai namanya dia adalah siklus biogeokimia ya. Jadi dia ada siklus zat kimia yang terjadi antara siapa? Geo, yaitu bumi, dan bio, makhluk hidup. Maka ada bionya, kita sebut mungkin biotek, dan geonya ya. Maka nanti ada bio dan geo. Nah, di geo sendiri itu terutama adalah melibatkan udara dan tanah. Sementara di biotik ya, di mana penyusun tubuh makhluk hidup kan berupa senyawa organik, mencakup terutama adalah karbohidrat, kemudian kelompok lipid, kemudian kelompoknya protein, dan yang terakhir kelompoknya asam nukleat ya. Maka kita ketahui karbohidrat unsur penyusunnya adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Lipid juga sama, yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Protein mengandung unsur selain karbon, hidrogen, oksigen, juga mengandung nitrogen ya. Sementara asam nukleat sama, mengandung unsur karbon, hidrogen, dan nitrogen, dan yang membedakan mereka adalah kalau protein di antara asam aminonya mengandung unsur sulfur, sementara asam nukleat mengandung gugus fosfat. Nah itu. Maka nitrogen yang menyusun tubuh makhluk hidup terutama itu dia menyusun proteinnya dan asam nukleat, DNA dan RNA. Maka di tubuh makhluk hidup nitrogen itu dalam dua bentuk terutama, itu protein dan asam nukleat ya. Maka nanti berputar-putarlah atau bersikluslah nitrogen itu dari mana? Dari udara ke tanah, kemudian dari tanah itu kemudian masuk ke tubuh makhluk hidup menjadi protein atau asam nukleat ya. Kemudian nanti akan bersiklus, akan balik lagi ke mana? Ke udara. Nah, maka kita lihat rinciannya teman-teman, seperti apa siklus nitrogen ini. Nah, siklus nitrogen nanti kita lihat ya, itu bisa kita rinci atau kita detailin ya,
siklus nitrogen ini melibatkan 5 tahap. Ada 5 tahap teman-teman, nanti kita akan rinci ya. Kita akan tuliskan satu persatu. Ya, kita jelaskan tahapannya. Jadi nitrogen sendiri di alam itu terdapat paling banyak di udara. Jadi teman-teman anggap ini batasan udara dan tanah ya. Ini udara di atas, kemudian ini di bawah permukaan tanah ya. Maka nanti nitrogen paling banyak dalam bentuk N2, dalam bentuk gas ya. Jadi di udara sendiri kandungan gas paling banyak memang dalam bentuk nitrogen. Kurang lebih 75 sampai 78% kandungan gas di udara berupa nitrogen. Sisanya ada oksigen kurang lebih 20%, dan sisanya ada CO2 dan yang lain-lain itu kandungannya rendah, kurang lebih artinya 2% ya. Maka nitrogen adalah gas paling banyak di udara. Nah, nitrogen sendiri itu nanti kan ketika masuk ke dalam tubuh makhluk hidup itu dia akan disintesis menjadi senyawa organik. Siapa yang mensintesis senyawa N2 atau senyawa nitrogen anorganik menjadi organik? Tentunya adalah kelompok autotrof, terutama tanaman. Nah, ternyata tidak ada satu tanaman pun yang punya kemampuan mengambil nitrogen atau gas nitrogen yang ada di udara. Tidak ada ya. Jadi tidak ada tanaman yang bisa mengambil nitrogen itu kemudian dia sintesis menjadi senyawa organik. Maka di alam itu ada satu kelompok makhluk hidup yang diberi tugas untuk merubah senyawa nitrogen, gas nitrogen ini menjadi senyawa bentuk lain atau senyawa anorganik lain. Nah, barulah kemudian senyawa itu tadi diserap oleh tanaman kemudian digunakan untuk mensintesis proteinnya misalnya. Maka inilah kelompok yang pertama, teman-teman. Jadi ada makhluk hidup yang mengkonversi N2 ini menjadi NH3 ya, yang juga bisa berubah jadi NH4 dengan dia ngambil H+ di air atau di tanah ya. Yang ini amonia, NH3, NH4 itu amonium. Maka proses ini yang pertama ini teman-teman disebut dengan istilah, ini tahapan pertama ya, disebut dengan istilah fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen.
Dan kelompok makhluk hidup yang bisa melakukan fiksasi nitrogen itu hanya dari atau bisa dilakukan oleh organisme prokariot. Ya, tidak ada satu eukariot pun, baik itu protista, fungi, pelantai, atau animalia yang mampu melakukan fiksasi nitrogen. Tidak ada. Apa contohnya? Nah, itu yang perlu teman-teman catat ya. Apa contoh organisme yang bisa melakukan fiksasi nitrogen? Kita kasih ringkas ya. Saya tulis agak kecil di sini biar sedikit muat. Di antaranya adalah ada bakteri namanya azotobacter. Nah, ini bakteri ya. Ini dia hidup bebas di tanah, kemudian dia lakukan fiksasi nitrogen. Kemudian di antaranya yang lain ada yang hidup bersimbiosis dengan makhluk hidup lain. Di antaranya ada rhizobium. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kelompok alga biru teman-teman ya, yaitu Anabaena. Kemudian tahap selanjutnya dari siklus nitrogen ya, setelah fiksasi nitrogen adalah nitrifikasi. Apa itu nitrifikasi? Jadi NH3 yang dihasilkan oleh bakteri fiksasi nitrogen kemudian dikonversi oleh bakteri lain membentuk NO2, kemudian nanti NO2 dikonversi lebih jauh membentuk NO3. NO2 itu nitrit, NO3 nitrat. Karena tahap pertama ini produknya berupa nitrit, maka prosesnya disebut dengan istilah nitritase. Sementara tahap selanjutnya nitrit dikonversi jadi nitrat karena produknya berupa nitrat, maka tahap ini disebut nitratase. Dan gabungan kedua tahap ini disebut dengan tahap kedua ya, disebut dengan istilah nitrifikasi. Maka nitrifikasi mencakup dua tahap teman-teman, nitritasi dan nitratasi. Dan di antara bakteri yang berperan dalam proses kedua tahap ini, untuk nitritasi teman-teman ya, itu salah ketik tadi nih, terusnya udah benar ya, nitritasi dan nitratasi.
Di antara bakterinya untuk yang nitritasi itu Nitrosomonas, dan satunya lagi sesuai bentuknya bulat, disebut Nitrosococcus. Adapun yang berperan dalam tahap nitratasi, ini salah satu spesies yang namanya menegaskan bahwasanya dia dari kelompok bakteri, yaitu Nitrobacter. Maka kita lihat satu bentuk senyawa nitrogen dikonversi menjadi bentuk yang lain, dan di sini semuanya masih dalam bentuk senyawa anorganik, teman-teman. Maka belum ada bentuk organiknya. Ya, jadi dia belum masuk ke dalam tubuh makhluk hidup sebenarnya. Masih belum masuk ke organisme autotrof, yaitu tanaman. Maka cerita selanjutnya adalah keterlibatan tanaman sebagai organisme autotrof. Jadi ini ada misalnya tanaman, ya, nanti dia punya kemampuan menyerap nitrogen dalam bentuk senyawa anorganik, kemudian nanti dia konversi menjadi senyawa organik. Ya, maka senyawa nitrogen masuk ke dalam tubuh tanaman itu dalam dua bentuk, yaitu pertama dalam bentuk NH4, yaitu amonium, atau dalam bentuk NO3 atau nitrat. Maka kedua senyawa ini, teman-teman, diserap bersama air, ya, oleh akar tanaman. Maka nanti tujuannya apa, teman-teman? Yaitu untuk bikin, mereka pakai untuk bikin protein diantaranya. Dan protein kita ketahui mengandung unsur CHON. Maka di sini dia baru mengandung unsur nitrogennya, gitu, atau hidrokarbonnya, CH misalnya. Nah, ini belum ada, dia masih mengandung, masih berupa N nitrogen, teman-teman, ya, belum ada unsur karbonnya. Maka untuk memperoleh unsur karbon, tanaman melakukan apa? Fotosintesis. Maka karbon masuk ke dalam tubuh tanaman lewat stomata dalam bentuk CO2. Kemudian dia serap air juga melalui akar, sehingga keduanya, ya, air dan CO2 melalui proses fotosintesis akan dihasilkan glukosa C6H12O6, ya, di mana ini udah ada unsur CHO-nya, tinggal kekurangan unsur nitrogen untuk dikonversi jadi karbohidrat. Maka dia digabungin dengan NH4 atau NO3, ya, untuk membentuk yang namanya protein. Proses ini kita sebut dengan istilah apa, teman-teman? Yang ketiga ini kita sebut asimilasi, sintesis, atau pembentukan, ya, senyawa organik dari anorganik. Maka yang berikutnya adalah tanaman ini kemudian dimakan, dikonsumsi oleh organisme heterotrof, ya. Misalnya dimakan sama hewan herbivore, ya. Misalnya ada tikus nih, teman-teman. Anggaplah ini tikus, ya. Nah, ini tikus. Nah,
dimakan sama tikusnya, maka kemudian tikus dan tanaman sebagai organisme autotrof, sebagai makhluk hidup, itu mesti mereka itu mati, ya. Maka mereka jadi jasad mati, disebut dengan istilah detritus. Dimana detritus ini kan mengandung senyawa apa? Organik yang siap untuk diuraikan. Dimana karena ceritanya di sini adalah siklus nitrogen, maka senyawa organik yang mengandung nitrogen lah yang kemudian kita cerita akan dia konversi. Siapa itu? Yaitu proteinnya, ya. Maka oleh organisme dekomposer, ya, senyawa organik, ya, terutama di sini yang kita maksud adalah protein, kemudian dikonversi jadi amonia atau amonium melalui tahap yang keempat. Kita sebut dengan istilah apa? Amonifikasi, ya, amonifikasi. Maka jika asimilasi itu dilakukan oleh kelompok tanaman, plantae yang mampu melakukannya sebagai organisme autotrof, maka yang melakukan amonifikasi adalah organisme dekomposer, pengurai. Ya. Maka disinilah ceritanya ada senyawa nitrogen itu bisa masuk ke dalam tubuh makhluk hidup, ke tubuh tanaman, kemudian pindah ke tubuh organisme konsumen, ya, dari tingkat 1, 2 dan seterusnya, berpindah dalam bentuk senyawa organik tentunya. Maka tibalah saatnya di bagian terakhir, ya, setelah tahap yang ketiga tadi asimilasi, dan yang keempat adalah amonifikasi. Maka amonifikasi untuk melengkapi siklus nitrogen, ya, karena asalnya dari udara, maka dia harus dibalikkan ke udara lagi, ya. Maka tahapan yang membalikkan nitrogen itu ke udara disebut dengan istilah denitrifikasi. Maka NO3 oleh suatu kelompok bakteri itu kemudian dijadikan gas nitrogen yang bergerak ke udara melalui proses atau tahap kelima, kita sebut tadi dengan istilah denitrifikasi, ya. Dan di antara bakterinya itu cirinya adalah nama spesiesnya itu dilekati dengan kata denitrifikasi. Misalnya Clostridium denitrificans, ya. Atau misalnya Pseudomonas denitrificans. Maka demikianlah teman-teman, rampung selesai cerita siklus nitrogen yang melibatkan 5 tahap, ya. Fiksasi nitrogen, nitrifikasi, kemudian asimilasi, amonifikasi, dan denitrifikasi dengan berbagai macam kelompok makhluk hidup yang terlibat di dalamnya. Oke, itu aja untuk sesi kali ini, ya. Semangat belajarnya, mudah-mudahan teman-teman dimudahkan untuk ujian-ujiannya ke depan dan mendapatkan nilai dan prestasi yang tentunya bagus, ya. Oke, see you next time.